Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3B? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini untuk belajar tematik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN yang berada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Nah, di sini ada unsur-unsur dongeng. Di sini ada 5 unsur-unsur dongeng, yaitu ada tokoh, latar, watak, alur, pesan atau amanat. Nah, tokoh itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Pelakunya itu bisa orang, bisa hewan, dan lain-lain. Lalu ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Lalu ada watak. Nah, watak ini adalah sifat tokoh dalam dongeng. Nah, sifat tokoh ini ada beberapa karakter, yaitu ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama, jadi dia netral. Nah, tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Nah, karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain. Nah, untuk menemukan karakter atau watak si tokoh ini ada berbagai cara anak-anak, yaitu ada yang disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Jadi wataknya itu ditulis langsung di dalam dongeng tersebut. Lalu melalui percakapan antar tokoh. Lalu disampaikan oleh tokoh lain, dan yang terakhir pendapat tokoh lain. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Lalu ada pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Nah, jadi dalam suatu dongeng itu, si pembuat dongeng ingin menyampaikan pesan atau amanat kepada para pembacanya. Nah, cara mencari pesan atau amanat itu dengan cara kita membaca terlebih dahulu nih isi dongengnya itu, lalu kita cermati baik-baik apa pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dongeng tersebut. Nah, di sini ibu punya cerita tentang mencari pohon buah. Ada di buku tematiknya pada halaman 113. Nah, di situ ada cerita tentang mencari pohon buah. Kita baca bersama-sama ya, kalian juga menyimak bacaannya. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makan. Jerapah memakan daun-daun dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencari pohon buah untuknya. Jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon. Jerapah berkata, "Ini pohon jambu. Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya enak." Monyet kegirangan segera memanjat dan memakan semua buahnya. Jerapah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet. "Ini pohon mangga, tetapi buahnya agak asam karena belum matang," kata jerapah. Monyet tidak mempedulikan ucapan jerapah dan memakan semua buah mangga yang ada
yang ada di pohonnya. Jerapah berkata, "Hati-hati monyet, nanti kamu bisa sakit perut." "Ah, tidak mungkin jerapah, perutku sanggup menampung semua buah ini. Kamu makan saja daun-daun yang ada." Monyet tertawa. Jerapah hanya menatap temannya dengan khawatir. Tidak lama, monyet meringis kesakitan sambil memegang perutnya. "Aduh, aduh, tolong aku jerapah. Ada apa dengan perutku?" Monyet menangis. "Itu karena kamu makan buah yang belum matang, monyet. Kamu juga sudah terlalu banyak makan." Jerapah menolong monyet turun dari pohon. "Aku menyesal, jerapah. Aduh, perutku sakit sekali." Monyet terus menangis. Jerapah lalu mengajak monyet pulang. Lalu, monyet berjanji tidak akan serakah lagi. Nah, pada cerita mencari pohon buah ini, tokohnya siapa? Ya, tokohnya itu adalah monyet dan jerapah. Lalu, latarnya atau tempatnya di mana? Latarnya di dekat sungai yang banyak pohonnya. Itu adalah latar dari dongengnya. Lalu, watak tokohnya bagaimana? Kalau watak tokoh si monyet dulu. Watak tokohnya si monyet adalah serakah dia tuh. Lalu watak tokoh jerapah adalah suka menolong. Lalu setelah watak, pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis dongeng apa yo? Pesannya adalah jangan serakah dengan makanan, nanti kalian akan sakit perut. Nah, itu adalah unsur-unsur dongeng dari cerita mencari pohon buah. Oke, semoga paham ya anak-anakku tentang unsur-unsur dongeng. Lalu kita masuk ke pelajaran matematika KD 3.1 dan 4.1. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Nah, di sini Ibu punya contoh soal lagi nih yang berbeda. Misalnya ada contoh soal seperti ini, di mana bilangan yang paling atas ini adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan. Nah, misalnya kita bahas soal yang pertama dulu nih. Titik-titik ditambah 453 sama dengan titik-titik ditambah 435. Kemarin ini sudah kita bahas ya caranya. Kita langsung memasukkan rumusnya, yaitu ini bilangan A, ini bilangan B, ini bilangan B, ini bilangan A. Nah, di sini sudah diketahui bilangan B yaitu 453 dan bilangan A-nya 435. Lalu kita masukkan saja di sini. Ini dia membutuhkan bilangan A. Jadi kita masukkan angka 435. Lalu di sini membutuhkan bilangan B. Kita masukkan angka 453. Nah, bagaimana kalau ada soal yang hanya diketahui satu bilangannya saja nih, seperti ini nih, contoh soal yang kedua. Dia hanya mengetahui satu bilangan, sedangkan kita memerlukan dua bilangan, yaitu bilangan A dan B. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita mencari bilangan yang kedua dengan mengurangkan. Nah, di sini kan ada jumlah hasil dari penjumlahan. Nah, kita kurangkan dengan bilangan yang diketahui. Jadi, 888 dikurang dengan 222. Hasilnya adalah 666. Nah, 666 ini adalah bilangan B. Jadi kita sudah menemukan dua bilangan ya, yaitu bilangan A-nya 222 dan bilangan B-nya 666. Lalu kita masukkan ke soalnya. Nah, titik-titik yang pertama ini dia memerlukan bilangan A. Bilangannya berapa? 222. Masukkan ke sini. Lalu titik-titik yang kedua dia memerlukan bilangan B. Tadi kita sudah menemukan bilangan B-nya ya, yaitu 666. Kita tulis di sini 666. Lalu ternyata titik-titik yang ketiga juga memerlukan bilangan B, yaitu 666. Maka kita tulis di sini 666. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu coba lihat contoh soal yang ketiga di sini. Dia juga hanya memiliki satu bilangan, yaitu bilangan B-nya saja, 268. Bagaimana caranya? Caranya sama, yaitu mengurangkan dengan
hasil penjumlahannya. Jadi 888 dikurang 268 nih. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 620 dan 620-nya ini adalah bilangan A. Nah, jadi kita sudah menemukan dua bilangan, di mana bilangan A-nya itu 620 dan bilangan B-nya 268. Lalu kita langsung masukkan ke soalnya. Ternyata titik-titik yang pertama dia membutuhkan bilangan A. Bilangan A-nya itu adalah 620. Kita tulis di sini. Lalu titik-titik yang kedua dia memerlukan bilangan B. Bilangan B-nya adalah 268. Kita masukkan. Lalu titik-titik yang ketiga dia memerlukan bilangan A. Bilangan A-nya 620. Kita masukkan ke dalam soal. Nah, seperti itu. Maka hasilnya 620 ditambah 268 sama dengan 268 ditambah 620. Dan hasilnya adalah 888. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya mengurangkannya saja. Mengurangkannya terlebih dahulu dengan hasil penjumlahannya. Nah, hasil penjumlahannya itu ada yang di atas ini. Oke, semoga paham ya. Nah, lanjut ke pembahasannya ketiga, yaitu pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini kita akan membahas tentang meminta maaf kepada orang lain. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang berterima kasih kepada orang lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang meminta maaf kepada orang lain. Nah, saat kita berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, kalau kita berbuat salah, kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu ya. Nah, lalu ada mendoakan orang lain. Nah, pasti kalian suka mendoakan orang tua kalian kan setelah sholat. Nah, saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai ke tujuan. Ketika temanmu sakit, kamu dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, jadi kalau misalkan ada temannya yang sakit, doakanlah temannya agar cepat sembuh. Ya, jadi kalian tidak hanya mendoakan orang tua kalian. Jadi kalian bisa mendoakan orang lain seperti teman kalian, sahabat kalian, bisa kalian doakan juga. Nah, di sini kalian mengerjakan 3 tugas. Tugas yang pertama adalah membaca dongeng Kebun Penuh Lubang di buku paket tematik 3A-nya pada halaman 118. Coba dibuka bukunya halaman 118. Di situ ada cerita atau dongeng tentang kebun penuh lubang. Nah, setelah kalian membaca, coba tuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Tokohnya siapa, watak tokohnya seperti apa, latarnya di mana, dan pesan atau amanat dari dongeng tersebut. Nah, kalian tulis di buku tulis tematiknya. Lalu tugas yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih pada buku paket tematik 3A halaman 115. Nah, situ ada soal matematika. Nah, pengerjaannya seperti tadi yang Ibu jelaskan ya anak-anak. Lalu tugas yang ketiga, membuat percakapan pengalamanmu pada saat mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain. Nah, buat percakapan pada saat kalian meminta maaf kepada orang lain. Setelah itu yang kedua, tuliskan doa untuk kedua orang tuamu. Coba tuliskan doa untuk kedua orang tuamu apa. Nah, jadi kalian mempunyai tiga tugas. Kerjakan dengan baik ya anak-anakku. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.